Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam YRFI, salam semakin di depan. Saya Ali, Ketua YRFI Papua. Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 di Jayapura, Yamaha R25 Honors Indonesia Jayapura Chapter akan melaksanakan musyawarah chapter yang kedua. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan sukses, serta ketua yang terpilih nantinya dapat mengemban amanah serta melaksanakan tugas dan programnya ke depan, membawa YROI Jayapura Chapter menjadi klub yang mandiri dan berkembang, dan juga dapat menjaga hubungan persaudaraan dan tali silaturahmi sesama riders maupun bikers yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin di depan. YROI Gaspol. Selamat sore, saya Bang Dani, Ketua Umum Yamaha R25 Honors Indonesia, mengucapkan selamat melaksanakan musyawarah chapter untuk YROI Jayapura. Semoga musyawarah ini bisa menghasilkan pemimpin baru yang lebih amanah, membawa YROI Jayapura semakin solid, semakin jaya, berkembang, dan berprestasi. Salam sehat, kuat, semangat. Dari saya, we are more than friend, we are family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denias, Divisi Humas Yamaha R25 Honors Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses acara musyawarah chapter YROI Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Semoga kedepannya mendapatkan pemimpin yang amanah, dapat membawa YROI Jayapura lebih baik lagi ke depannya. We are more than friends, we are family. YROI full gaspol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua YROI Jayapura, Bang Ali. Yang saya hormati Ketua YROI Chapter Jayapura, Bang Hodi. Yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan pengurus maupun anggota
YROI Chapter Jayapura yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka musyawarah chapter Yamaha R25 Owner Indonesia Jayapura Chapter yang kita laksanakan pada hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020. Sebelum memulai acara, sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara. Mohon rekan-rekan nanti disimak apakah disetujui atau tidak disetujui mengenai susunan acara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan acara, yaitu di dalamnya ada doa pembukaan. Setuju? Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju? Setuju. Kemudian ada lagu yang berikutnya Tanah Papua. Setuju? Kemudian masuk ke acara selanjutnya sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Dewan Penasehat, yaitu nanti akan diwakilkan oleh saya. Setuju? Setuju. Kemudian yang berikutnya sambutan dari peninjau yang dalam hal ini YRI Jayapura Papua. Setuju? Setuju. Kemudian dilanjutkan pertonjoban pengurus YRI Jayapura yang akan disampaikan oleh Ketua YRI Jayapura periode 2016-2020, yaitu Bang Hodi. Setuju? Setuju. Kemudian kita masuk acara sidang, di mana yang pertama adalah pemaparan singkat visi misi calon ketua YRI Jayapura periode 2021-2023 yang akan disampaikan oleh yang pertama kandidatnya adalah Bro Jul, kedua Bro Landi, yang ketiga Bro Fahad. Setuju? Setuju. 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 Oke, bungkus. Setuju banget. Yang berikutnya yang keempat, pemilihan ketua periode 2021-2023 yang dilakukan secara voting melalui suara terbanyak. Setuju? Setuju. Kemudian yang selanjutnya adalah ketua terpilih menentukan kepengurusan daripada pengurus yang periode yang akan datang. Setuju? Setuju. Kemudian dilanjutkan pelantikan sekaligus disahkan oleh pimpinan sidang dengan lanjutkan kegiatan serah terima bendera YRI dari pengurus lama kepada pengurus baru. Setuju? Setuju. Kemudian yang berikutnya sambutan ketua YRI Jayapura periode yang terbaru. Setuju? Setuju. Kemudian yang 9, doa penutup dilanjutkan doa Ramatama. Setuju? Setuju. Dan terakhir penutup. Setuju? Setuju. Kalau tidak ada yang setuju penutup berarti nanti kita nggak ditutup-tutup, nggak pulang semua. Oke, baik. Karena sudah disetujui, berarti kita langsung masuk pada kegiatan acara. Pada hari ini Minggu 13 Desember 2020 pukul 16.56 sidang musyawarah chapter Jayapura yang kedua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Memasuki acara berikutnya adalah doa pembukaan. Doa ini akan langsung saya pimpin, Bang. Untuk itu mari kita tenang berdoa, dan doa akan saya bawakan sesuai agama saya, Kristen Protestan. Untuk rekan-rekan yang lain, yang agama yang lain, mohon menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, di sore hari ini
kami telah berkumpul di tempat ini Bapak, di mana kami anggota YROI Chapter Jayapura akan melaksanakan musyawarah chapter atau yang kedua yang kami laksanakan pada hari ini. Kiranya Tuhan mau campur tangan terhadap kegiatan di sore hari ini, mulai awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang baik Bapak. Kami mohon beri kami hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang kami putuskan, yang akan kami dapatkan merupakan hasil yang dapat kami laksanakan, sehingga ke depan YROI Chapter Jayapura akan semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masuk kegiatan berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu saya persilakan kita semua berdiri. Duduk kembali. Tadi ada lagu Tanah Papua. Tanah Papua. Hanya. Oke, kita berdiri lagi. Penasihat di sini akan disampaikan oleh saya. Baiklah, saya
langsung. Terima kasih yang terhormat Ketua YRFI Jayapura Bang Ali, kemudian YRFI Papua, kemudian Ketua YRFI Jayapura Bang Odi, yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan di sore hari ini. Ini adalah sidang atau musyawarah chapter kita yang kedua yang kita laksanakan pada sore hari ini. Tentu suatu kebanggaan bagi saya juga bisa 2 kali hadir pada acara sidang atau musyawarah chapter ini, di mana yang pertama kita laksanakan di ini ya, bentar aja, sehingga ini yang kedua. Tentu banyak suka duka yang sudah kita lalui. Ya, saya dengan Bang Odi ini sudah termasuk orang-orang paling lama sudah di sini, sehingga ya saya bangga juga bahwa YROI sampai dengan saat ini masih tetap kompak. Ya, siapkan ke depan kita terus juga menjaga silaturahmi dengan baik, sehingga harapan saya ke depan kita akan semakin solid lagi. Kemudian tentu dalam musyawarah chapter ini saya minta andil ataupun antusias dari rekan-rekan dalam pemilihan pengurus yang baru, terutama ketua maupun pengurus yang lain, sehingga harapannya siapapun yang terpilih itu yang akan kita dukung bersama. Jangan sampai nanti begitu yang terpilih orang yang kita tidak secara pribadi kita tidak pilih, tetapi dia yang terpilih terus kita ogah-ogahan. Saya minta tidak seperti itu. Jadi siapapun orangnya mari kita support sama-sama. Kalau mungkin ada kekurangan tentu pastilah. Sebagai manusia, siapapun yang ditunjuk sebagai ketua tentu mempunyai beban berat dalam memikul tanggung jawab sebagai ketua. Untuk itu saya minta kita semua sama-sama kita dukung dan kita bantu ketua. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian acara sambutan yang kedua yaitu dari peninjau YRFI Papua, Bang Ali. Kepada Bang Ali saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang semuanya. Sore ya, sore ya, sore. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah, terutama pengurus, sudah mengundang kami ya, mewakili daripada YRFI Papua untuk turut hadir sebagai peninjau, melihat langsung proses daripada musyawarah YROI Jayapura Chapter yang kedua ini. Ini suatu kebanggaan juga buat kami juga, bahwa ini merupakan proses daripada berorganisasi buat teman-teman juga. Jadi sebenarnya apa sih fungsi daripada musyawarah itu dibuat? Jadi sebenarnya bukan hanya memilih ketua, tetapi ini adalah proses pembelajaran baik pada untuk rider sendiri dan juga terutama buat klub. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa YROI adalah sebuah klub, bukan komunitas. Kenapa saya katakan YROI suatu klub, bukan komunitas? YROI ini terorganisir, ya. Makanya ada dari pusat. Kalau komunitas itu hanya dibuat, ada yang komunitas itu seperti organisasi juga, tetapi lebih dominan dia hanya berkomunitas, berkumpul. Jadi itu banyak yang
tidak melakukan organisasi, fungsi daripada organisasi. Nah, ini adalah suatu pembelajaran buat teman-teman YROI, termasuk saya juga pribadi, ya. Proses berorganisasi itu sebenarnya nggak ribet, di luar daripada pemahaman teman-teman bahwa organisasi ribet. Sebenarnya enggak. Kenapa? Dasar daripada dasar daripada klub itu adalah organisasi. Makanya suatu klub tidak melaksanakan organisasi itu, maka klub itu akan ombang-ambing. Dia mempunyai aturan yang, sedangkan YROI ini punya aturan yang kuat, baik dari nasional. Nah, mungkin kita nanti akan tambahkan aturan untuk chapter sendiri. Itulah fungsi daripada musyawarah. Jadi musyawarah itu bukan hanya memilih ketua dan seterusnya, tetapi adalah banyak yang harus kita bahas di sini. Jadi saya berharap kedepannya juga nanti YROI Jayapura Chapter ini bisa melaksanakan fungsi daripada organisasi. Saya yakin dengan melaksanakan fungsi organisasi itu, YROI Jayapura Chapter kedepannya jauh lebih mapan, jauh lebih mandiri, jauh lebih berkembang, baik secara organisasi, pembangunan organisasi, kemudian pasti membernya juga jauh lebih besar juga, bertambah. Nah, ini yang butuh kita perbaiki. Saya juga sebenarnya kalau dihubungin dari kemarin-kemarin mungkin saya sudah persiapkan. Makanya tadi teman-teman bilang, wah ini kita ini nanti jadi si ini dan itu. Sebenarnya suatu proses harus ada kegagalan, harus ada jatuh bangunnya. Itulah proses. Sama ketika kemarin YROI ditempa dengan satu persoalan, ya, bahkan hampir surut keanggotaannya, beralih ke tempat lain. Itu adalah dinamika. Suatu proses itu tidak boleh kita bilang tidak mau, suka dengan tidak suka, mau tidak dengan mau, kita harus menerima risiko itu. Nah, sama halnya dengan berproses, dengan berorganisasi. Anda masuk ke YROI, berarti Anda siap menerima konsekuensi, ya kan? Aturan-aturan, ya kan? Harus. Coba ada yang mau pergi jalan terus nggak mau pakai baju YROI, ikutin mau, nggak bisa. Semuanya diatur. Nah, inilah fungsi daripada suatu wadah. Kenapa wadah ini mau dikembangkan? Kita tidak boleh menciptakan ego di dalam sini. Di dalam ini teman-teman rider, saya tidak mengatakan bikers, ya. Saya mengatakan riders. Riders jauh lebih mumpuni daripada bikers. Teman-teman riders ini jauh lebih hebat, tetapi tidak bisa mengedepankan ego, tidak bisa mengedepankan sifat pribadi. Kenapa seperti demikian? Karena ini wadah. Makanya kita menyamakan satu jalan. Supaya apa? Coba ada yang dengan egonya sendiri, nggak bisa jalan. Jadi ini harus kita satukan. Mau tidak mau, suka dengan tidak suka, harus sama-sama. Kita harus. Nah, saya juga berpesan ke pemimpin berikutnya, ya. Seorang pemimpin atau leaders itu tidak boleh dia berpihak, dia harus sifatnya netral. Dia tidak bisa mendengar atau mengikuti, bukan tidak bisa mendengar, mengikuti yang pro maupun kontra. Dia harus ada di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya wadah ini bisa berjalan. Kalau kita mendengarkan si A dan kita ngikutin, atau ngikutin si B, itu namanya kita pelin-pelan. Atau sebaliknya, dia hanya mengikuti si A, berarti dia bukan seorang pemimpin. Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya YROI ini bisa ada kelanjutannya, bukan hanya hari ini muscap kedua, muscap ketiga, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 15 tahun, sampai mungkin kalian ada salah satunya yang sudah tidak ada, tapi masih ada namanya di dalam. Itu yang kita inginkan. Jadi melakukan
hal organisasi itu sangat penting, baru kita berbicara persoalan persaudaraan. Jangan berbicara brotherhood tapi Anda tidak melaksanakan organisasi, itu sangat payah, pasti akan payah. Kalau hari ini ada yang bicara brotherhood tapi tidak melaksanakan, sangat ya bisa dibilang dia masih mengutamakan pribadinya. Tapi coba laksanakan organisasi duluan, baru pasti ada. Karena dibutuhkan dalam suatu klub itu hanya dua, loyalitas, royalitas. Kalau kita bisa melaksanakan itu, berarti kita mengikuti jalan yang dibuat oleh Yeroi, jalan yang dibuat oleh klub. Saya yakin tanpa diminta pun pasti ada yang namanya tulisan brotherhood, ada yang namanya ditulis di dalam hatimu persaudaraan. Kenapa? Kita punya kepedulian sudah tinggi. Kalau kita cari persaudaraan, saudara ente aja yang saudara sekandung aja nggak ngakuin, kok ngaku jauh-jauh, ya kan? Jadi lebih terpenting adalah pemahaman diri kita dulu. Jadi ini saya hanya kasih flashback aja buat teman-teman, bukan mengajari ya, saya minta maaf. Ini hanya saya kasih pandangan yang terutama dalam berorganisasi, dan saya berharap bahwa muscap ketiga nantinya kita akan melaksanakan sidang musyawarah yang sebenarnya. Tapi ini sudah dimulai dari sekarang, ya. Itu saja teman-teman, kurang dan lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dengan hati teman-teman semuanya, terutama riders Yeroi Jayapura Chapter. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, selamat sore semua. Sebelum saya lanjut, saya minta teman-teman ikuti saya ya. Ketika saya bilang Yeroi, teman-teman bilang jawab gaspol. Ketika saya bilang Yerfai, teman-teman jawab semakin depan. Oke, kita mulai. Yeroi, gaspol. Yerfai, semakin depan. Luar biasa, terima kasih. Dewan Penasihat yang sudah memimpin acara muncak kali ini, dan berikut saya sampaikan rekan-rekan yang saya sayangi dan saya cintai. Jadi seperti yang disampaikan kita punya Dewan Penasihat dan kita punya Ketua IRT Papua, kepengurusan Yeroi Chapter Jayapura terbentuk dari tahun 2016. Jadi dalam organisasi satu periode itu 2 tahun, dan saya sudah menjabat 2 periode, otomatis kita harus muscap atau musyawarah chapter yang kedua. Dan yang paling saya harap kepengurusan berikut seperti yang disampaikan Dewan Penasihat, bukan cuma saya tapi kita semua berharap mungkin kepengurusan berikut itu lebih baik dari sekarang. Amin ya. Amin. Terus berikut mungkin. Jadi ketika dia lihat si A, si B, ada yang lebih cenderung kayak si ini misalnya, itu dia sebagai ketua tidak boleh seperti itu. Saya harap bisa diterapkan lah. Terus saya juga sampaikan untuk mengenai kita punya keuangan ya. Jadi saya open saja ini. Terus terang saja, kita punya keuangan itu kas ya, minus. Itu jadi kita semua berharap kedepannya ini kita lebih partisipasi, karena apa? Ini demi kebaikan kita semua. Gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Pemilihan atau berdasarkan apa nih? Kriteria, berdasarkan kriteria yang sudah yang dipilih, yaitu ada 3, Bro Zul, Bro Landi, dan Bro Pahat. Nah mungkin nanti kita bergiliran. Saya minta kepada yang pertama Bang Zul untuk menyampaikan visi misi. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
yang terhormat Ketua YRFI Papua, Bang Ali, yang terhormat Ketua Chapter YROI Chapter Jayapura, yang terhormat pimpinan sidang. Saya di sini diberikan waktu untuk memberikan visi dan misi. Saya juga baru tahu kalau hari ini harus ada visi dan misi. Jadi visi saya berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa visi saya adalah apa ya? Semakin kompak kita akan tetap di depan. Kalaupun kita bercerai, kita tidak akan runtuh. Itu visi saya. Misi saya memperbaiki statement negatif sebagian masyarakat yang menganggap R25 itu sekelompok orang yang ugal-ugalan di jalan, karena beberapa kejadian yang sudah terjadi beberapa kali, kita juga dampak dari itu kita juga kena, padahal bukan kita. Itu yang nanti misi saya. Kemudian misi yang kedua adalah memperbaiki atau bukan memperbaiki tapi menyempurnakan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terjadi, belum dilaksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Misi ketiga adalah menambah atau mencari member-member lagi, karena member kita cukup sangat kurang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Zul penyampaian visi dan misinya. Ya, rekan-rekan sudah mendengarkan. Berikutnya kita dengarkan lagi penyampaian visi dan misi dari kandidat yang kedua, yaitu Bro Landi. Pada Bro Landi. Mungkin ada sekitaran 1 jam melanjuti pembicaraan saya tadi malam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kalaupun saya terpilih nanti jadi ketua YROI Chapter Jayapura, visi saya yang pertama mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, mempererat kebersamaan dan kekompakan. Yang ketiga, menjadikan grup ini semakin solid. Dan misi saya kalaupun terpilih nanti, dengan adanya ini klub YROI Chapter Jayapura, diharapkan supaya kita lebih mempererat tali silaturahmi dan kekompakan kebersamaan kita semua, menjadi keluarga baru buat kita semua yang ada, dan juga menjadikan satu pemikiran buat kita untuk YROI Chapter Jayapura menjadi kompak dan menjadi kompak selamanya. Oke, itu saja, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan mana? Oke. Penyampaian visi dan misi tadi oleh Bro Landi. Kita lanjutkan penyampaian visi dan misi yang terakhir dari Bro Fahad. Pada Bro Fahad, dipersilakan. Tepuk tangan. Jebakan Batman kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ini saya korban saja kayaknya saya. Nggak apa, mungkin meriahkan aja. Mungkin visi dan misi saya sih kurang lebih sama. Ini semoga YROI membernya bertambah ya, biar rame gitu kalau pas kumpul gitu kan.
kemarin beberapa kumpul kan cuma beberapa orang saja gitu. Nggak harus yang formal-formal ya, harus ada gitu. Yang penting kita ngumpul aja bareng gitu, sering-sering gitu aja, seminggu sekali kah gitu. Mungkin ya itu saja sih. Oke, itu adalah pencapaian visi misi dari Bro Pat sekaligus ya menutup penyampaian visi dan misi dari calon ketua YROI Jayapura periode 2021 sampai 2023. Panjang kok dia. Baik rekan-rekan, masuki acara berikutnya yaitu pemilihan ketua melalui voting. Setelah ini nanti akan disebar ya kertas. Selanjutnya nanti silakan rekan-rekan diisi ya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ya sebelumnya nanti saya akan hitung dulu sehingga nanti jangan sampai jumlah suara melebihi dari jumlah yang hadir. Nah, itu berarti ada tim UKUK yang masuk di situ. Ada yang serangan fajar. Baik. Dari jumlah kita yang 20, yang hadir 14, untuk keterangan yang lainnya sudah kita himpun, termasuk ada yang 3 yang di luar daerah. Sehingga jumlah nyata yang bisa hadir 14 orang. Untuk itu akan disebar kertas, silakan rekan-rekan dicatat kandidat siapa yang rekan-rekan pilih sesuai dengan hati nurani rekan-rekan sekalian. Calon bisa milih sih. Iya toh? Bisa. Calon bisa memilih. Saya nggak menangi. Bakulnya mana? Bakulnya. Aku nggak menangi. Bakul gorengan. Semua sudah. Oke. Dihitung saja. Coba itu dulu ada berapa biji. Di dalam situ ada berapa? Untuk kita semua di sini. Balik, hitungnya balik dong. Hitungnya balik sini dong, kasih dia. Wah. Ya. Ini anggota kan sebagai saksi juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang 6 orang toh? Saya 14. Yang hadir toh? Yang 4 itu apa ya? baik rekan-rekan anggota sidang sudah dikumpulkan untuk voting atau hak suara yang sudah ditulis oleh rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pemilihan ketua berdasarkan voting yang sudah kita pilih tadi. Ya, silakan dibacakan. 1. Ya. Apa pakai mic? Saya lihat. Tidak ada ini kok. Ini. Masih sudah nyala. Kurang dekat. Sudah gitu aja. Lightning. 1. Sul. Tidak kelihatan. Lanjut. Tidak salah. Sul ya. Salah copot. Aduh. 2. Sul. Serangan fajar. 3. Sul. Sudah 5 berarti Hebat, menang. hebat. 5 menang. 4. Sul. Sudah. Sudah, yang lain. Sudah hapus sudah. Itu semua itu. Pokoknya pulang ya. 5. Sul. Sudah. Video ini. Video kan? Oh iya. Sabar. 6. Video Sul. Jangan lewat depan GoPro lagi. Video. Ada visi mana ini? Panitia benar. 7. Sul. Oh my god. Tangan standby di sini saja.
8 Fahad. Yeay. Ada perlawanan. 9 Landi. 10 Sul. Catat tadi saya sendiri. 11 Sul. 12 Sul. Sudah. 13 Sul. Dan terakhir Sul. Kesannya yang mama itu Ya, coba di total jumlah suara. Ini dia. Teman-teman yang dari luar. Teman-teman yang dari luar belum. Kemudian ditambah yang dari luar 6 orang. Tadi sudah japri. Nah, kemudian yang balas 1 orang. Yang balas 1 orang. Sehingga saya putuskan karena dia mempunyai hak yang sama, kita juga masukkan suaranya. Dia memilih Bro Zul, tambah lagi dulu 1 ya. Sehingga dari 20 orang yang memilih 15, yang absen 5 orang. Absen 5. Baik, rekan-rekan, untuk hasil daripada pemilihan kita bisa lihat sama-sama, dan kita tadi juga sudah menyaksikan pada saat dibuka satu persatu lembar yang sudah rekan-rekan pilih, yaitu dengan hasil Bro Zul 13 suara ya. Kemudian Bro Landi 1 suara dan Bro Fahad 1 suara. Sehingga dengan ini maka Ketua periode 2021-2023 melalui voting, suara yang terbanyak adalah Bro Zul. Baik. Baik, berarti saya serahkan waktu dan kesempatan kepada ketua yang baru untuk memilih kepengurusan yang baru ya, mulai dari sekretaris, bendara, humas maupun tatip. Pada Bro Zul, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memikul, bukan beban ya, tapi memikul tanggung jawab sebagai ketua chapter Jayapura, YROI chapter Jayapura untuk 1 periode ke depan. Harapan saya ini bukan jebakan Batman, akhirnya saya terpilih, tapi ini memang benar-benar dari hati teman-teman bahwa saya bisa untuk membawa YROI lebih baik lagi ke depannya, terutama kompakan, solid, mau berapapun kita tetap harus berdiri. Karena kita menghargai, kalau mau dibilang pahlawan-pahlawan sebelum kita, Bang Odi yang sudah berjuang untuk mendirikan komunitas atau klub motor YROI di Jayapura. Karena saya diberikan kesempatan dan hak tidak bisa diganggu-gugat untuk memilih siapa yang mendampingi saya dalam kepengurusan YROI 1 periode ke depan 2021-2023. Jadi terima kasih Bang Ali. Feeling saya sudah jauh-jauh hari bahwa saya akan terpilih. Makanya saya sudah siapin squad saya, bukan squad ya, tim saya
untuk satu periode ke depan. Mau dibilang sombong amat terserah. Gas. Itu betul. Bendahara. Saya ulangi lagi, yang mendampingin saya untuk satu periode sebagai sekjen adalah Bro Fahad. Yang berikut bendahara saya masih percayakan Bro Aka. Aka mana? Bro Aka atau yang punya tempat Bro Kamran Sirbe. Humas. Sirbe. Untuk humas ini ya. Untuk humas ini satu orang aja ya? Atau dua? Oh, satu. Jumlah membernya sedikit. Oh iya. Untuk humas saya percayakan kepada Bro Nizar. Bungkus. Untuk divisi-divisinya nanti baru. Ini aja deh. Oh, tadi. Untuk tata tertib, yang saya lihat basicnya udah tahu mengenai klub, kemudian apa namanya? Safety ready. Saya percayakan kepada Bro Calvin. Baik, sidang kita skor selama 10 menit ya, sambil nanti ketua serta pengurus inti berembuk untuk apakah akan menambahkan divisi yang sudah ada ataukah tetap. Saya skor 10 menit. Silakan. Susunan pengurus ROI Jayapura Chapter periode 2021 sampai dengan 2023, yaitu Dewan Penasehat. Yang pertama saya sendiri, Kristanto, kemudian yang kedua adalah Rudi Hartono, yaitu Bro Odi, dan yang ketiga Dewan Penasehat kita juga masuk YR5 Papua. Kemudian untuk ketua chapter terpilih yaitu Saudara Zulkarnain, kemudian sekretaris Saudara Fahad, bendahara Saudara Kamran, humas Saudara Nisar, tata tertib Saudara Calvin, kemudian untuk divisi touring dan safety riding Saudara Renaldi, dan yang terakhir divisi event dan racing adalah Saudara Erik. Demikian susunan pengurus yang baru periode 2021-2023. Selanjutnya yaitu pelantikan sekaligus pengesahan pengurus oleh pimpinan sidang. Untuk itu yang nanti terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu yang pertama pembacaan surat keputusan dan kedua serah terima bendera YROI. Baik, saya minta perhatian teman-teman semua. Berikut saya bacakan surat keputusan nomor 001/2 KPTS YROI JP Romawi 12/2020 tentang pengesahan penetapan dan pengangkatan pengurus YROI Chapter Jayapura periode 2021-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Yamaha R25 Honda Indonesia Chapter Jayapura menimbang
A. Bahwa untuk terwujudnya roda organisasi yang efektif dan efisien di tingkat chapter sebagaimana yang diamanatkan di dalam hasil musyawarah chapter Muscap kedua YROI Chapter Jayapura di gedung Toko Sirbe, Hamadi, Kota Jayapura tanggal 13 Desember 2020. B. Bahwa sehubungan dengan dihasilkan kesepakatan pembentukannya di chapter tersebut. C. Bahwa nama-nama yang diusulkan dan dihasilkan di dalam musyawarah tersebut dipandang mampu telah memenuhi syarat untuk disahkan dan diangkat sebagai pengurus chapter. Mengingat anggaran dasar Yamaha R25 Owner Indonesia tentang struktur organisasi dan tentang permusyawaratan, memperhatikan rapat musyawarah chapter YROI Chapter Jayapura kedua yang diselenggarakan di gedung Toko Sirbe, Hamadi, Kota Jayapura pada tanggal 13 Desember 2020 yang dihadiri oleh para anggota member chapter tersebut. Memutuskan menetapkan keputusan pengurus Yamaha R25 Owner Indonesia Chapter Jayapura tentang pengesahan, penetapan dan pengangkatan susunan pengurus Yamaha R25 Owner Indonesia Chapter Jayapura periode 21-2023 sebagai berikut. Pertama, mengangkat nama-nama tersebut di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Yamaha R25 Owner Indonesia Chapter Jayapura periode 21-2023. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkan diangkat pengurus periode berikutnya atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Ketiga, menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya, maka akan diperbaiki atau disempurnakan kembali. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Desember 2020. Pimpinan sidang Musyawarah Chapter Muscap 2 YROI Chapter Jayapura, Kristanto BS selaku ketua, Rudi Hartono selaku sekretaris. Berikut susunan pengurus YROI Chapter Jayapura periode 21-2023. Dewan Penasihat 1. YRFI Papua, 2. Kristanto, 3. Rudi Hartono Ketua Chapter, Sulkarnain Sekretaris, Muhammad Marifat Bendahara, Kamran Hussein Humas, Nisar Alfian Tatib, Kelvin P. Dimara Divisi Logistik, Landi Mundung Divisi Touring Safety Reading, Roynaldi Mehue SPD Divisi Event dan Racing, Eri Risa Kota. Ketua pimpinan sidang dan sekretaris menandatangani, disaksikan oleh YRFI Papua. Selanjutnya, Ketua Chapter periode sebelumnya memberikan pataka YROI kepada pimpinan sidang tetap Musyawarah Chapter kedua Jayapura Chapter. Diminta kesediaannya Ketua Chapter yang terpilih maju juga ke depan. Silakan. Tahan dulu, tahan. Ayo.
Oke. Selanjutnya Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Chapter YROI Jayapura Chapter memberikan pataka dan memberikan pesan kepada Ketua Chapter terpilih. Saya serahkan dari chapter ini sekaligus tolong dijaga amanah dan kesulitan dari klub. Amin. Siap. Ya, tahan. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada pengurus bisa tetap di tempat. Kita masuk langkah acara berikutnya, tadi sambutan dari Ketua Chapter terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama dari YRFI Papua yang telah hadir dalam acara Muscap kedua YROI Chapter Jayapura, dan sekaligus di acara Muscap ini ada pemilihan ketua dan saya terpilih sebagai ketua sekaligus pengurus yang baru periode 2021-2023. Semoga amanah yang diberikan oleh teman-teman semua kepada kami bisa pikul, kami bisa selesaikan dan membawa YROI ke depan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk sambutan dari ketua yang terpilih. Baik, masuki acara mendekati yang terakhir, yaitu doa penutup sekaligus doa Ramatama. Kami persilakan kesediaan dari saudara Landi untuk memimpin kita dalam doa. Kami persilakan. Tentu aja. Ini udah tutup langsung. Iya, sekaligus doa makan. Habis dari sini, Kita akan tutup kegiatan kita di hari ini. Sekaligus kita akan doa makan. Sebelum kita makan, saya akan berdoa menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen. sabar lagi. Kau jadi, sengaja. Ya, mari kita berdoa. Kembali pula kami menghadap ke hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan. Sering mengembalikan baik terima kasih kepadamu. Penyertaan-Mu telah kami rasakan sepanjang hari ini, semenjak acara kami dimulai hingga pada malam hari ini, dan boleh berakhir dengan begitu baik. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan makan dan minum. Mari Kau memberkati makanan dan minuman ini agar bisa menguatkan tubuh kami yang lemah ini, terutama iman kepercayaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, baik, terima kasih. Silakan setelah ini kita foto dulu, habis itu baru kita cicipi hidangan yang sudah disiapkan.